Apanya? Halo, 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 halo. Dimulai apa ngenteni anu, Mas? Oh, nunggu ya? Ya. Halo? 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 Delapan. Sudah. Non-aktif. Apanya? IPS aja. Nggih. Itu tambah piro iki akeh. Cek mohon dibalas apakah suaranya terdengar. Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi ini kita dapat berjumpa dalam rangka pelajaran olahraga. Untuk mudah-mudahan tidak yang terakhir kali ya. Pagi ini di tempat saudara sudah bodo kupat belum? Sawalan. Sawalannya tempat kamu hari ini apa besok? Suara saya tidak didengar. Kok nggak ada yang jawab, Mas? Belum, Pak. Belum. Nah, itu semangat tuh. Oh, alah, bubekti sembrono kowe. Bapak kameranya kurang. Bapak kameranya kurang ke bapaknya, mukanya kurang pas lah. Kurang lah. Wajahmu gitu ya. Loh, jari ini penjenengan melungo. Lah ini memantau panjenengan dulu. Pak Pak sudah masuk. Tak foto dulu lah. Pak, siswanya disuruh nyalakan kamera, Pak. Iya, siswanya gitu. Anak-anak, tolong kameranya dinyalakan biar bisa tatap muka. Aku mikir-mikir ini murid kok wajahnya segini. Lah ya, Sesma kok wajahnya segini. Kemarin salah satunya aku tidak ketemu yang wajah segini ini. Kok orang yang mana? Yang anak-anak kok. Oh kayak gitu. Ya wes kita tunggu. Dengar tapi pura-pura. Lagi. Nah, iya. Saya kan Pak Saroji sih, Pak. Apa lupa? Apa? Saya kan murid Pak Saroji.
Oh iya ya. Anak-anak kameranya dihidupkan. Anak-anak. Halo, halo, halo. Kameranya dihidupkan. Mas Saroji, izin saya tak tinggal dulu ya. Monggo, monggo. Selamat Ya, jalan. nanti sebentar lagi Pak Sugeng masuk nanti. Iya, iya. Atur nuwun nggih, tak foto dulu. Sami-sami. Ya. Ampun kesupen Mas Imdad kan ngerekam nggih. Don, ya ini sudah direkam. Ya, terus gimana? Suara salah. Lah ya, tapi kok tidak don jawab? Apakah saudara sudah siap? Halo? Halo? Apakah kamu sudah siap? Lagi tangannya dong ngacung, tapi ke wajah ora ketok. Lah iya. Lah iya kuwi, tapi kok Mbak Sarah kelas berapa? Kelas 11 IPS 3, Pak. IPS 3. Wajahnya Mbak dikelihatan kan sih aku biar ngerti. Halo, Pak. Nah, gitu Udah, sih. Kita sama. Sama-sama begitu. Orang ke atas sedikit wajahmu. Nah, gitu. Kurang ke atas sedikit. Nggak usah malu-malu sih, aku juga sudah tua, tidak malu kok. Loh, malah lari lagi. Ayo, yang lain pada muncul. Nah. Mbak Sarah, kok Mbak Sarah lari malahan? Ya. Lagi sekarang malah muncul melalui meneh. Suaranya hilang ini. Cara. Iya. Iya, maksudnya kok wajahnya mau wis muncul Siti. Ayo, pada muncul. Halo, halo, halo.
Mbak Sarah ada apa, Mbak? Apa, Pak? Mbak Sarah, hah? Ada apa? Sudah mandi ya? Belum, Pak. Hah? Ya, itu Ira. Ayo Ira. Oh. Ira ke atas sedikit wajahnya. Mbak Ira kelas berapa, Mbak Ira? 10 IPS 2. 10 IPS 2. 10 IPS 2. Yang wajahnya kelihatan KKM. Ya. Nah, yang wajahnya kelihatan nilainya KKM. Nah, tinggal kamu nanti mau kepengen nilai berapa. Nah, gitu sih. Nah, bagus, bagus ya. Pokoknya aku berjanji yang wajahnya kelihatan, nanti nilainya KKM. Tinggal kamu kepengen tambah berapa, begitu. Ini sudah. Oke, kita menunggu atau dimulai? Nunggu sebentar lagi apa dimulai? Halo? Menunggu sebentar lagi. Sebentar lagi ya, nunggu teman-temannya ya. Biar Iya, Pak. Ya, kira-kira berapa menit? 5 menit? 5 menit. Oke, 5 menit lagi ya, sambil menunggu teman-teman. Sudah dibaca belum? Itu yang saya sampaikan kemarin, penyakit AIDS sudah dibaca belum? Enggak dengar suara saya? Sebentar. Halo, Mbak Sarah sudah baca? Ale, Mbak Ale agak wajahnya agak diangkat sedikit. Gitu. Sudah dibaca LKS-nya? Belum, Pak. Belum. Ini loh yang gambarnya Al-Quran ini kok wajahnya tidak kelihatan ini. Ina N. Yuk, dimulai sambil jalan ya. Kamu sudah bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti? Halo? Halo? Sudah bisa mengikuti? Verga, ayo Verga, wajahnya Verga. Nah, gitu.
Verga kelas berapa, Ver? Kelas 11 IPS 3, Pak. IPS 3. IPS 4 mana? Siapa IPS 4? Ayo, siapa di antara ini yang IPS 4? Saya, Pak. Siapa kuwi? Siapa sing IPS 4? Saya, Pak. Namanya? Namanya? Ina. Ina N itu. Yes. Oke. Yang IPS 2 siapa? Saya, Pak. IPS 2 siapa? Saya, Pak. Siapa kuwi? Laura. Namanya Amanda. Amanda. Kok Iya. ada Amanda 2? Hah? Saya, Pak. Ya wes, saiki IPS 1 sapa IPS 1 di antara itu? IPS 1 sudah ada yang muncul? IPS 1 ada yang muncul? Abil, Pak, Abil. Adil. Abil. Abil. Nomor absen berapa, Mas? 22. 2. Oke. Kita mulai ya, pelan-pelan ya. Oke. Pembahasan yang tadi ini bicarakan adalah masalah haid. Ya kan? Sudah dibaca apa belum? Kita belajar bareng-bareng. Berdasarkan sebuah buku karangan IDI, didengar ya suara saya ya. IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu penyakit AIDS itu berasal dari Afrika. Bersumber dari kera hijau, katanya gitu. Terus virusnya itu menyebar ke Amerika, dibawa oleh tentara Amerika yang tugas di Afrika kembali ke Amerika. Setelah itu di Amerika berkembang pesat. Banyak korban yang meninggal karena penyakit AIDS itu. Hanya penyakit AIDS itu mulai terkenal setelah kematian dari bintang film terkenal namanya Rock Hudson. Itu mulai terkenal. Terus sampai ke Indonesia itu kira-kira tahun 86. Dengan membawa korban seorang penyanyi tampan remaja namanya Boy Sandi. Nah, begitu. Nah, nanti kita coba masuk untuk materi penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu apa? Ayo dijawab. AIDS merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti di dunia. Terus? AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. AIDS merupakan jenis penyakit yang menyerang kekebalan tubuh. Penyakit ini mengakibatkan kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi menjadi berkurang. Begitu. Yang lain? Mau ada yang menjawab lagi? Yuk, yang lain? HIV/AIDS merupakan
yang menyebabkan penyakit AIDS. Terus HIV merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. HIV menyerang sel CD4 dan mengubahnya menjadi tempat berkembang biak virus HIV. Lama-kelamaan, virus HIV akan merusak sel darah putih sehingga tidak dapat digunakan lagi. Sel darah putih sangat diperlukan untuk sistem kekebalan tubuh. Sel darah tubuh berfungsi melawan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh akan mudah terserang penyakit apabila tidak memiliki sel darah putih. Tanpa kekebalan tubuh, tubuh juga akan menjadi sangat lemah. Dampaknya, seseorang dapat meninggal dunia meskipun hanya terkena flu biasa. Terima kasih. Baik, ada yang mencoba mau menjawab yang lain? Ayo. Ya, siapa yang mau coba jawab yang lain? AIDS merupakan bentuk paling parah dari infeksi HIV, di mana virus ini menyerang organ-organ vital pada sistem kekebalan tubuh manusia. Terus? Oke, ada yang mau jawab lain? Sebagai perbandingan, kamu ada yang ikut ekstra PMR? Dulu waktu kelas 1 ada yang ikut ekstra PMR? Ada? Halo? Di antara ini ada yang pernah ikut PMR? Belum, Pak. Tidak ada. Tapi Iya. Saudara pernah mendengar kata-kata P3K ya? Iya, Pak. Iya, Mas. Iya, sering dengar, Pak. Sering dengar. Nah, Mas, iki kok kayak rada kemunduran iki kok gledak piye? Sing sekele mburi ketek rada kemunduran. Lah yang ngono gledak. Yang penting orang gledak. Aja kemburenan kok nek gledak. Ya setelah orang-orang kemburenan di sini kemburenan. Oke. Pernah ya benar kata-kata P3K ya? Iya, pernah, Pak. Iya. Oke, kalau ada pertanyaan, apakah P3K? Jawabannya apa? P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, terus kalau saya tanya lagi, apakah singkatan P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan, Pak. Berarti sama antara apakah P3K dengan apakah singkatan P3K sama? Beda, Pak. Nah, P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. terus? Wes, lah kalau singkatan P3K? Singkatannya pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke. Ini informasi tambahan buat kita semua ya. Iya, Pak. P3K itu singkatannya pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu singkatannya. Ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah P3K? Jawabannya pertolongan pertama yang diberikan oleh seseorang yang bukan ahlinya sebelum dibawa ke rumah sakit.
Gitu. Ya. Pertolongan pertama yang diberikan oleh orang yang bukan ahlinya. Wes, kita tutup sampai di situ aja ya yang P3K. Kita kembali ke penyakit haid. Nah, kalau penyakit haid, jadi pengertiannya menurut kalian apa? Kalau tadi yang Anda baca di situ semua tadi, itu ya sudah betul. Tapi itu seperti yang tadi, apakah P3K? P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu kalau rangkuman yang kamu sampaikan. Nah, sekarang kembali ke pengertiannya, apakah pengertian penyakit haid? Yo, jawab, jangan takut. Jangan takut. Intinya, penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sel darah putih. Oke, yang lain? Jawab aja, pokoknya kalau jawab, semuanya jawaban betul. Hanya betulnya itu bernilai 60, apa bernilai 80, apa bernilai 100, gitu semua jawaban betul. Ayo, siapa coba jawab lagi? Oke. Penyakit AIDS adalah penyakit menurunnya kekebalan tubuh diakibatkan titik. Begitu, ayo dijawab. Karena sel darah putih diserang oleh virus HIV. Ini dari depan. Ayo. Diawali dengan penyakit AIDS adalah penyakit yang menurunnya kekebalan tubuh yang diakibatkan oleh bla 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 bla. Diakibatkan oleh virus HIV. Ayo dimulai yang dari awal kalau kamu. Oh iya. Mbak, kamu bilangnya dari awal, ayo. Ayo. Ayo, Mbak Sirotol kok mau nyoba? Ayo. Ayo, Mbak Sirotol sama Mbak Sarah, Mbak Sarah coba Mbak Sarah. Atau Mbak Laura, ayo Mbak Laura. AIDS merupakan menurunnya kekebalan tubuh manusia yang disebabkan oleh infeksi HIV, di mana virus ini di sel darah putih diserang oleh virus AIDS. Oke, Mbak coba dari awal pelan-pelan aja jawabnya santai. Ya Pak. Penyakit AIDS dapat menyerang tubuh sehingga kekebalan tubuh menurun karena virus HIV itu dapat menyerang. Dulu. Nah, begini loh, penyakit AIDS adalah penyakit yang menurunnya kekebalan tubuh sebagai akibat titik gitu loh maksud saya. Yo. Iya Pak. Penyakit AIDS adalah penyakit yang dapat menurunkan kekebalan tubuh diakibatkan karena virus HIV dapat menyerang sel darah putih sehingga dapat menurunkan kekebalan tubuh. Oke. Siapa yang mau lain lagi? Yo, pokoknya intinya ada. Mau lah. Yo. Sekali lagi, ayo siapa? Sekali lagi. Kuliatul M.
kuliatul M. Kok tidak ada wajahnya? Oh iya Pak, sebentar. Kok nggak ada wajah cowok ya? Oke. 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 Masih proses Mbak Kuliatul ya? Iya Pak, Mbak Kuliatul. Ayo, nggak pakai wajah, nggak apa-apa, coba ayo. Wajahnya nggak kelihatan, nggak apa-apa, wes ayo bersuara. Pak, Hmm. penyakit yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan virus HIV yang merusak sel darah putih. Oke, gitu bagus. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, AIDS itu penyakit kelamin apa bukan? Iya, Pak. Apa? Penyakit kelamin apa bukan? Ya, Iya. apa? Iya, Pak. Iya. Ini yang jawab siapa ya? Mbak siapa ya? Ini ada cowoknya, siapa cowoknya ini? Tadi dengar ada suara cowok. Ada yang laki-laki siapa ini? Kok nggak ada? Tadi ada suara kok nggak muncul lagi. Oke, saya ulangi lagi. Penyakit AIDS itu penyakit kelamin apa bukan? Iya, Pak. Iya, iya. Oke, penyakit AIDS itu bukan penyakit kelamin, tetapi bisa menular lewat kelamin, begitu. Ya, jadi penyakit AIDS itu bukan penyakit kelamin, tapi bisa menular lewat hubungan kelamin. Dominannya lewat kelamin, karena ada juga sih penyakit AIDS yang lewat tidak dengan itu, lewat karena orang tuanya, ibunya kena penyakit AIDS, terus hamil, terus anaknya yang di dalam kandungan itu melahir, dan itu sudah tertular penyakit AIDS. Kan namanya bukan penyakit kelamin, tapi memang dominan penyakit kelamin. Apa itu? AIDS itu. Terus usaha untuk menghindari supaya tidak kena penyakit kelamin AIDS bagaimana? Kita kan bisanya berusaha untuk tidak kena. Menghindari obat-obatan terlarang. Terus paling tidak 3 gitu ya, paling tidak 3, jangan 1. Ya. Usaha kita untuk tidak tertular penyakit kelamin, penyakit AIDS itu minimal 3 aja lah, nggak usah minimal 3. Mengetahui tentang HIV dan cara penularannya, tidak sembarangan melakukan transfusi darah, gunakan jarum suntik steril, menghindari seks bebas, hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah, mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah, tidak menggunakan narkoba, tindik, dan tato,
rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Itu banyak malahan ya jadinya ya. Yang jelas, atau yang lain mau nyoba dulu, ayo. Dengan pengalaman masing-masing atau dengan ilmu yang dimiliki masing-masing. Yang lainnya, ayo. Satu, jangan mencoba obat-obat terlarang yang biasanya bisa menularkan penyakit AIDS. Jadi orang-orang yang senang narkoba itu kita bernarkoba bareng-bareng lewat jarum suntik, yang jarum suntiknya tidak disterilkan dulu. Jadi jangan mencoba. Yang kedua, jangan bersahabat. Jangan berteman dekat dengan orang-orang yang punya kebiasaan seperti itu. Karena kalau kita berteman dekat, nanti kita akan ketularan. Yang ketiga, kita harus menyibukkan diri dalam hal-hal yang penting seperti olahraga, itu untuk menyehatkan badannya. Terus kita kumpul-kumpul remaja di pengajian untuk meningkatkan imannya. Kita kumpul-kumpul dengan orang yang punya keterampilan tertentu supaya kalau kita bisa ketularan keterampilan itu bisa untuk bekal besok di kemudian hari. Oke, terus secara umum AIDS itu menurut kamu bagaimana? Yuk, monggo dijawab. Secara umum AIDS itu bagaimana? Oke, masih agak bingung juga. Kalau tanda-tandanya orang yang kena AIDS bagaimana? Ya, siapa yang mau jawab? Kalau tanda-tanda orang yang kena penyakit AIDS bagaimana? Menurut pengetahuan kamu. Mbak Lubna. Ayo Mbak Lubna, apa? Ayo Mbak Lubna, wajahnya tidak kelihatan juga tidak apa-apa, yuk. Biasanya orang yang terkena AIDS akan mengalami gejala flu seperti demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Tetapi tidak setiap flu yang berkepanjangan itu mesti AIDS ya. Ya. Oke. Terus penurunan berat badan, kelelahan, dan infeksi berulang. Penurunan berat badan maksudnya penurunan berat badan yang tidak disengaja gitu ya? Iya. Nah kalau yang disengaja gimana? Ada nggak yang orang menurunkan berat badan dengan sengaja, ada nggak?
Ada Pak. Ada, diet. Pak. Pak. Apa? Ada ya? Karena apa kok berat badannya diturunkan? Pengen. Iya, Pak. Ingin mengenal tubuh. Iya. Badan menurunkan berat badan bertujuan untuk apa? Ayo Khalilatul jajal, Khalilatul lah. Kamu berat badannya berapa, Mbak Khalilatul? 80. Hah? Oke, biasanya gini, kalau orang menurunkan berat badan itu biasanya satu, badannya biar kelihatan ideal, bukan biar kurus, badannya biar kelihatan ideal begitu. Kalau tinggi badannya sekian, kira-kira berat badannya harus sekian. Yang kedua, supaya boleh ikut pertandingan di pertandingan bela diri. Soalnya kalau untuk kelas tertentu kan biasanya berat badannya sampai dengan ukuran tertentu. Nah misalnya biar masuk A harus sampai sekian, berat badannya harus diturunkan. Begitu ya. Ada yang perlu ditanyakan coba soal penyakit AIDS? Ayo, ada yang ingin tanya? Apakah penyakit HIV ini sudah ditemukan obatnya, Pak? Setahu saya sampai saat ini belum. Iya, belum. Itu belum ada obatnya. Ada sih semacam tulisan-tulisan yang belum diuji kebenarannya. Katanya tulang rusuk ikan hiu itu bisa untuk obat penyakit AIDS. Tapi belum pernah ada penelitian di dunia kedokteran itu. Itu kan hanya berita saja. Intinya ya sampai saat ini belum ada belum ada obatnya untuk penyakit AIDS. Makanya hati-hati saja. Yeah. Terus ada yang lain? Ada yang lain? Oke, untuk sementara kita segini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa darat sesudah tes somatik. Saya akhiri. Saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang kita laksanakan selama tahun kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk hari ini sampai dengan puasa yang akan datang kita mendapatkan bimbingan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf lahir dan batin, gitu ya. Iya, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.